Daging merah seperti daging sapi, domba, kambing, dan kuda memiliki beberapa manfaat bagi tubuh manusia dan juga sebagai sumber protein, zat besi, vitamin B, dan zinc. Di zaman prasejarah, manusia memenuhi kebutuhan daging merah ini dengan cara perburuan binatang liar. Seiring kemajuan peradaban dan juga kebutuhan yang semakin meningkat, membuat manusia mengembangkan proses peternakan untuk memenuhi kebutuhan ini dengan lebih stabil. Salah satu bagian terpenting dari pengolahan daging adalah rumah potong hewan, di mana tempat daging disiapkan untuk keperluan industri. Suku Uighur menjadi suku pertama yang mendirikan rumah jagal dalam sejarah, dan tradisi mereka dilanjutkan dan diadopsi Islam pada periode-periode berikutnya. Rumah jagal modern dibangun pada abad ke-10 pada masa dinasti Seljuk oleh serikat tukang daging. Rumah jagal ini melakukan metode penyembelihan halal menurut aturan Islam dan sangat memperhatikan kebersihan. Pedagang daging, jeroan, dan kulit hewan memiliki toko di luar tembok kota dan diperiksa oleh serikat tukang daging. Rumah jagal pertama di Istanbul dibangun pada tahun 1453 atas perintah Sultan Mahmud II setelah kota ini ditaklukkan oleh Ottoman. Sementara rumah jagal pertama di Amerika Serikat didirikan pada tahun 1640 di negara bagian Connecticut. Meskipun orang-orang Eropa mempelajari sistem rumah jagal dari Ottoman, namun rumah jagal baru didirikan pada tahun 1800-an di Eropa. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pengolahan daging merah di rumah jagal modern Turki secara aturan Islam. Rumah potong hewan Howell di Turki terdapat di 3 kota besar yaitu Ankara, Izmir, dan Bursa. Rata-rata kapasitas produksinya dapat memotong hingga 250 ekor sapi per hari dan domba mencapai 1000 ekor per hari. Hewan-hewan ini disuplai dari para peternak yang bekerja sama dengan rumah potong dan beberapa diternak pada peternakan perusahaan di bawah naungan Howell. Hewan-hewan ini harus diberi pakan sesuai standar perusahaan dan harus dirawat dengan baik, termasuk diberi vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memastikan pabrik pengolahan hewan mendapat daging sapi dan domba terbaik mereka untuk produk-produk mereka. Rumah potong hewan sapi dan domba Howell juga terintegrasi dengan rumah produksi daging sapi segar dalam kemasan, daging beku, daging olahan seperti sosis, dan juga produk turunan daging hewan lainnya meliputi lemak, kulit, dan tulang hewan. Produk turunan daging merah ini digunakan dalam berbagai industri seperti industri makanan, industri farmasi, dan juga industri manufaktur. Proses produksi rumah pemotongan hewan ini dimulai ketika hewan-hewan yang diangkut dari berbagai peternakan dari jarak yang jauh tiba di rumah produksi. Hewan-hewan ini kemudian dikumpulkan di ruang tunggu yang disebut dengan paddock. Paddock ini memiliki kapasitas tampung yang besar sesuai dengan kemampuan rumah produksi dan dapat diatur tergantung jumlah hewan. Demi mendapatkan daging yang berkualitas, paddock dirancang senyaman mungkin untuk mengurangi stres hewan yang ditampung. Selain itu, untuk mengurangi stres setelah proses perjalanan, hewan-hewan ini akan ditampung di dalam paddock untuk setidaknya sehari sebelum dipersiapkan untuk disembelih. Setelah menunggu di kandang paddock selama sehari, ternak kemudian digiring dalam barisan menuju ke tempat pemotongan hewan.
Selanjutnya, hewan masuk ke dalam kotak yang membatasi pergerakan hewan, kemudian mesin diputar berlawanan arah jarum jam untuk mempermudah proses pemotongan dan menghadapkan hewan menuju Makkah. Kemudian seorang jagal mengucapkan nama Allah dengan bismillah dan darah selanjutnya mengalir keluar. Setelah disembelih, hewan dikeluarkan dari kotak untuk menuju ke proses selanjutnya. Berikutnya, kaki hewan digantung pada rangkaian penyangga yang akan berjalan sepanjang proses produksi. Pertama, pekerja akan memotong kepala, menguliti sapi, dan mengeluarkan organ dalam atau jeroan hewan. Proses ini dilanjutkan dengan pemotongan sapi dengan gergaji listrik menjadi 2 bagian. Setiap bagian digantung secara terpisah dan dimasukkan ke ruang inspeksi dan klasifikasi daging. Di sini daging sapi akan ditentukan berapa banyak potongan yang harus diambil dan untuk keperluan apa saja daging sapi ini. Selanjutnya daging dibawa ke pra-pendinginan dan kemudian dimasukkan ke cold storage sampai waktu pengiriman. Proses pengolahan hewan hingga memasuki ruang pendinginan cold storage tidak memakan waktu lebih dari 20 menit dari proses penyembelihan hewan. Sementara itu, untuk domba-domba yang telah menunggu di kandang pedok selama sehari, selanjutnya akan digiring menuju ruang jagal. Mereka akan digantung terbalik dan dihadapkan ke Makkah. Kemudian, pekerja yang bertugas akan membaca bismillah dan darah keluar dari tubuh domba-domba ini. Seperti proses pada sapi, domba-domba ini juga kemudian dikuliti dan kemudian organ dalamnya dikeluarkan. Proses pra-pendinginan mengikuti pengawetan dokter hewan, pembersihan umum, pemangkasan dan penyusutan. Lalu daging dibawa ke penyimpanan utama yaitu cold storage. Selain proses menyembelih hewan sesuai aturan Islam dan kesehatan, proses yang tidak kalah penting adalah proses penyimpanan daging dengan teknologi yang tepat menjadi masalah paling vital di rumah pemotongan hewan modern. Pendinginan yang tepat dapat membuat daging memiliki umur simpan yang lama serta mencegah pembusukan dan menjaga kesegaran untuk waktu yang lama. Tingkat pembusukan daging setelah ditimbang dan selama pendinginan harus di bawah 2%. Hal penting lainnya adalah lama penyimpanan untuk menjaga kesegaran daging. Setelah daging dikeluarkan dari karkas dan dipotong-potong, dapat disimpan dalam kemasan vakum di cold storage tanpa dibekukan selama 60 hari untuk menjaga kesegarannya. Dimungkinkan untuk memperpanjang umur penyimpanan daging segar hingga 90 hari dengan prosedur pencegahan tambahan yang sederhana. Satu-satunya cara untuk melakukan hal ini adalah dengan menurunkan nilai pH daging dari 7 saat proses penyembelihan dan menjadi 5 atau 6. Metode ini juga meningkatkan cita rasa daging sehingga menciptakan peluang komersial di negara-negara dengan permintaan daging yang besar.